perubahannya emang sekarang lebih gimana dibanding yang lainnya seperti tadi yang dibilang? Emang itu keinginan sendiri atau emang merubah? Gini, berubah itu jangan kita berubah karena orang lain yang kita cintai, tapi berubah itu karena kita mau berubah dari diri sendiri menjadi lebih baik untuk kedepannya supaya bisa dicontoh sama anak-anak. Apalagi kan gue anak udah 3 gitu kan. Kalau gue begajulan terus atau bagaimana di luar, walaupun gue tahu anak-anak gue taunya gue di dalam baik di rumah gitu kan, tapi tetap gue harus memberikan contoh gitu kan. Semua orang pernah nakal, tapi nggak semua orang mau berubah dengan cepat untuk jadi dirinya lebih baik. Mungkin gue adalah salah satu orang yang berpikir kayak lingkungan gue sudah berbeda sekarang. Gue lebih banyak kenal sama pengusaha, orang-orang yang berkarir, orang-orang yang sukses di bidangnya masing-masing. Jadi kalau gue masih bergejolak kayak gitu, guanya yang malu sendiri. Mereka sih menerima aja gue, apalagi kan gue orangnya suka belajar. Cuman gue jadinya kayak canggung gitu kalau gue ngelakuin satu kesalahan, terus gue ketemu sama mereka orang-orang yang dewasa, yang lebih tua dari gue kayak malu aja gitu. Jadi gue kayaknya sekarang kok gue nyaman ya dengan begini gitu. Tapi apakah memang ini ada support dari orang terdekat? Udah dengar punya pacar nih, pacar gue tidak bisa merubah gue karena gue nggak mau dirubah sama manusia. Gue mau berubah karena diri sendiri. Kalau support iya menjadi lebih baik pastinya, namanya pasangan pengen dong punya pasangan yang baik juga kan. Ya kalau pacar gue lebih ke support aja. Tapi kalau gue misalkan dilarang, gue nggak suka ya kamu pakai baju itu, gue malah pakai lebih terbuka. Karena gue gak suka dilarang, gue maunya apa-apa itu dari hati, gak mau dari orang. Kan gue gak minta makan sama orang, gue cari uang kan setengah modal. Sampai bisa jadi kita kayak sekarang itu bukan suatu hal yang gampang loh. Kalian harus masuk penjara dulu, harus dihujat dulu, rumahnya harus digeruduk dulu sama pasukan-pasukan itulah gitu loh. Harus ada pengancaman hidup dulu gitu, baru gue bisa merasakan kesusahan gue yang dulu, gue bisa ngerasain yang sekarang. Gue bisa beli apa aja yang gue mau. Mungkin orang kalau mau beli apa-apa mikir besok gue makan apa ya, besok gue pakai. Kalau gue enggak, gue mau beli, besok gue masih bisa makan, bahkan lebih dari itu gue bisa beli. Karena apa? Dari semua yang gue lakukan, perjuangan hidup gue, pengorbanan hidup gue, dan sekarang memang benar Tuhan pasti akan kasih kita suatu kenikmatan kalau kita mau bersabar. Mungkin itu yang gue rasakan sekarang. Tapi kan Niki sekarang udah jarang berkomentar di Instagram Karena lawan gue itu udah cungu, sejenis ongol-ongol. Jadi kalau gue ladenin, guanya juga malu. Kemarin kan lu tahu sendiri kurang banyak apa pasukannya sampai seluruh Indonesia, ya kan? Tiba-tiba gue ngelawan ongol-ongol lagi. Ya, guanya ngapain? Kalau gitu mending gak usah berantem yang kemarin, ya kan? Jadi enak gue nyekat-nyekatin orang. Sekarang orang mau gituin gue bodo amat. Kecuali dia lebih di atasnya itu sedikit atau di bawahnya sedikit, baru gue ladenin. Tapi kalau masih belum bisa, gue tidak akan ada mau gue dikatain lontong kek, chicken apa, katsu kek, chicken apalah, cabai-cabean, bodoh amat, gue nggak peduli. Kalau hidup lo belum bisa kayak gue nggak bakal ladenin. Mau lo bawa-bawa nyokap gue yang udah almarhum kek, bokap gue yang udah almarhum, silahkan. Gue sampai udah sepasrah itu, bukan pasrah tapi gue sadar, gue berkaca kalau gue ladenin dia berarti levelan gue dan kelas gue sama seperti dia. Gue tidak mau menempatkan diri gue kayak begitu. Percuma dong gue susah payah untuk menjadi businesswoman, ya kan, untuk menjadi seorang Nikita Mirzani, levelan artis yang udah atas, yang harganya mahal, tiba-tiba gue harus ngeladenin cikumunya. Ngapain? Capek gue nye, apalagi gue syuting melulu kan. Ini udah lihat ini ketawa. postingan dari Dark Candy hari ini kan pelan-pelan. Gua baru aja tuh ngebahas gitu ya. Maksud gue gini, gue tidak bisa menyalahkan Dina. Buat gue dia adalah anak perempuan yang sedang mencari jati diri. Begitupun dengan gue dulunya. Tapi dulu gue nggak pernah begitu. Gue bingung, gue geleng-geleng, ini Dinar kenapa sih? Dan dia kalau dia begitu di Bali masih it's okay never mind ya. Tapi dia begitu di Jakarta cuy, gue gemeteran kaki gue. Ini orang kenapa gesrek banget gitu kan? Tapi ya kita nggak pernah bisa tahu apa yang ada di pikiran orang, isi hati orang, kita nggak tahu. Mungkin dia ada satu yang mengganjal di dirinya yang sampai dia luapkan, tapi caranya seperti itu. Kita juga jangan mengejar seorang lah. Maksud gue Dinar, ya biarkanlah menjadi Dinar Candy dengan caranya dia seperti itu. Nanti ketika dia sudah dewasa, sudah tahu makna arti kehidupan, dia pasti akan berubah dengan sendirinya. Udah sempat ngomongin belum tadi? nasihatin nggak? Enggak lah, gue bukan orang yang jago nasihatin orang. Orang gue aja masih belum benar-benar banget. Tapi gue pernah komen sih. Gue bilang you so cheapy gitu. Maksud gue,
Gue pun ada foto-foto vulgar ada, tapi maksud gue nggak begitu gitu loh. Lu pose kayak begini gitu kan, ngapa lu begini kan? Gue jadi bingung mau ngomong apa. Sekarang lagi di pinggir jalan, pakai kancut doang sama bra. Lu sayang badan lu, udah dioperasi mal-mal, yang lagi tukang becak, kang ojek, kang cilok, ngapain? Berarti senakal-nakalnya Kak Niki nggak pernah yang sampai Enggak, lu boleh lihat mana pernah gue pakai kutang doang acara dalam di jalan raya. Gila kali Termasuk gue. berbahaya. Termasuk ekstrim nggak? Ekstrim, itu nggak boleh. Itu mencontohkan yang tidak boleh. Maksud gue, ya segila-gilanya kita, segila-gilanya gue tidak akan mungkin lah kucuk-kucuk gue pakai BH sama sandal gue pergi situ di pinggir jalan bawa papan gitu. No, never. I never do that in my life gitu. Tapi ya itu dinar. Biar kamu jadi dinar, jangan dicontoh apapun. Ini gue mau kasih tahu buat netizen semua di seluruh Indonesia. Gue pun orang yang tidak lurus-lurus amat, bukan orang yang baik-baik amat. Tapi kalau misalkan ada teman-teman artis, termasuk gue, Dina, atau siapapun itu yang melakukan hal-hal yang kurang baik, jangan dicontoh. Walaupun kalian bisa lihat, tapi please jangan dicontoh. Niki, ini kan kasus lu masih banyak nih ini. Kagak ada, lu jangan. Laporan polisi yang laporin gue tuh udah nggak ada. Totally nol. Tapi enggak, maksudnya lu sendiri kan, lu juga ada yang Gue yang melaporkan orang. Iya, itu gimana nih, udah sampai tahap mana nih yang Kalau yang gue tahu, Indra Taringan sudah mau P21 tahap 2. Kemarin itu terbentur sama PPKM, gitu kan. Jadi gue udah tanya, ini insya Allah mungkin bulan depan sudah mulai bisa masuk ke persidangan atau bulan ini. Iya, lu sendiri gimana nih akhirnya? Itu kan lama banget dan itu juga salah satunya ngebully anak lu kan. Ya itulah, kalau gue kan segala sesuatunya lebih suka tuh sesuai SOP. Gak mau main depan, gak mau main belakang, gak mau main bawah, gak mau main atas. Jadi sesuai SOP, kalau sesuai SOP ya begini lama. Harus sabar. Tapi lu ada dendam gak sih sama Indra? Ya, yang gue nggak habis pikir dia ngebeli anak gue aja, naruh foto anak gue itu aja. Itu suatu keberanian yang buat gue jadi jadi blunder yang mengakibatkan kerugian untuk diri dia sendiri. Itu harus dipertimbangkan loh, dia lawyer loh. Berarti kan predikat lawyer nih, udah gue sampai bingung gitu. Seorang lawyer aja bisa melakukan hal itu gitu. Tapi nanti kalau lu diharuskan datang jadi saksi atau Ya, itu siap? Siap dong, anak gue juga siap. Tapi kan anak lu, maksudnya ya khawatir nggak kalau nanti dijadikan saksi kan di persidangan? Enggak, dia tahu kok kasus ini, orang dia yang minta. Ami, pokoknya aku nggak mau tahu katanya. Aku maunya dia di penjara. Dia sendiri yang ngomong. Ya, karena aku anak Mimi ngelahirin aku susah payah. Dia sampai ngomong gitu. Gue kalau denger ingat-ingat lagi kata-kata itu gue nangis banget. Makanya gimana pun caranya Indra Taringan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lu sudah mempersiapkan mental anak lu ya, apa yang nanti akan dilakukan? Dia kan selalu gue kasih info. Kok belum masuk sidang nih, kayak mami yang dulu kok cepet banget ya, sabar tuh. Tapi lu ada ketakutan nggak, maksudnya kondisi psikologisnya terhadap Oh enggak, anak gue anak-anak yang cerdas, kuat kayak maminya. Oke. Nih satu lagi dong, kemarin berkas numpang nikah Bilar udah terdaftar di KUA. Nah, Mami kan Nyai kan sempat beradu acting juga dengan Bilar. Bahkan kabarnya kemarin sempat curhat soal rumah tangga. Ya, kemarin baru syuting bareng. Gimana sih curhatan seorang Bilar kemarin? Bilar kalau untuk masalah percintaannya nggak terlalu terbuka, dia lebih terbukanya kayak pekerjaan. Nanti bikin apa ya kalau udah menikah, paling dia sedikit-sedikit aja ngomong tentang pernikahan karena mungkin dia bicara sama orang yang expert dalam pernikahan yang 3 kali gagal gitu kali ya. Paling gue cuma bilang, Bilar, menikah itu bukan satu hal yang mudah. Ini menyatukan dua kepala menjadi satu. Keburukan, kejelekan nanti akan terbuka seiring berjalannya waktu ketika kalian sudah tinggal sama-sama. Nah itu yang harus dipertahankan. Ya, kalau dua-duanya emosi, nanti akan berujung seperti gua adanya perceraian. Jadi kalian harus sama-sama dewasa. Kalau ada masalah diomongin baik-baik, gitu kan. Karena kalau dikit-dikit ada masalah, kalau gue kan ada masalah, gue cerai, lebih milih cerai karena gue gak mau pusing. Ternyata itu salah gitu kan. Ternyata gue harusnya nanya mau bagaimana ini, udah dikasih kesempatan tapi masih begitu. Berarti perempuan itu memang harus sabar. Laki-laki itu memang diciptakan untuk menyakiti perempuan. Iya. Serius. Gue banyak berteman sama manusia dari yang ngerti sama agama. Berapa banyak sih teman-teman gue yang ngerti sama agama malah dia punya istri 2, 3. Itu kan menyakiti perempuan berarti kan. Tapi konotasinya berbeda gitu.
Nah, laki-laki memang kodratnya kayak begitu. Nah, perempuan itu juga kodratnya ternyata apa? Harus sabar, harus bisa lebih legowo. Makanya sekarang gue kenapa bisa lebih enak menjalankan hubungan, karena gue ternyata ketika gue sudah bisa mencintai diri gue sendiri, automatically gue akan bisa mencintai pasangan gue gitu. Kalau dulu kan gue mencintai pasangan gue, tapi gue tidak mencintai diri gue sendiri, akhirnya diri gue sakit berkali-kali. Nah, Nyai sendiri melihat kisah cinta seorang Bilar dan Lesti dari tahun kemarin sampai sekarang masih jadi pemberitaan yang hangat. Nyai melihatnya seperti apa sih? Ya memang lagi tahunnya aja. Ya apalagi dong. Nanti besok tahun depan juga ada lagi yang baru. Makanya harus bisa di maintain kayak gitu.